maksimum, nilai minimum dari suatu fungsi, kapan fungsi itu naik, turun, kapan fungsi itu konkav terbuka ke atas smile, dan kapan cemberut gitu ya. Nah itu akan saya jelaskan dalam satu kesatuan tipe soal, yaitu yang namanya curve sketching. Jadi namanya kita mau gambar sketsa kurva. Kalian harus bisa bedakan antara menggambar dengan mensketsa. Kalau gambar itu mungkin kalian butuh milimeter block, ya, butuh gambar yang bagus, mulus dan sebagainya. Karena kita bukan orang desain interior, kita orang teknik, mungkin untuk di kalkulus ini sebetulnya Anda tidak perlu menggambar bagus, tapi harus bisa mensketsa. Sketsa itu berarti adalah gambar di mana kita bisa menarik informasi dari apa yang kita gambar. Ngegambar apa sih, Bu? Kita mau gambar grafik fungsi. Sudah kelihatan belum whiteboard-nya? Sudah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Aduh, adek. Perhatiin dosennya katanya tuh ya, jangan makan terus di rumah. Itu dosennya di kelas udah capek-capek sama teman-temannya di kelas ya, kamu jangan makan terus di rumah. Sketch function ya. Nah, jadi sesi ini saya akan ajak Anda untuk bisa menggambarkan grafik fungsi dengan memanfaatkan konsep derivatif. Ya, nanti setelah kita menggambarkan sketch function, grafik fungsi, mungkin minggu depan atau mungkin hari ini juga cukup. Misalnya kita lebih ke masalah problem, ya, memaksimumkan atau meminimumkan atau optimasi dari suatu function, ya, suatu function. Nah, jadi kita mulai aja ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu kapan dia naik, kapan dia turun dan sebagainya, tapi melalui sketch function ini saya akan ajarkan semua. Jadi sekali nyelam sambil nyelam minum air. Jadi sekaligus semuanya dapat konsepnya. Ya. Nah, saya akan mulai dengan konsep sebentar, saya ambil soal dulu ya. Jadi saya akan menjelaskan via soal. Misalkan saya punya fx. Fx-nya adalah saya ambil yang sederhana dulu ya. Nggak ada pangkat 2 ya. Oke, kalau nggak ada pangkat 2, nggak apa-apa. Kita ambil x pangkat 3 min 3x plus 5. Nah, melalui fungsi ini, saya akan menjelaskan semua konsep di derivatif yang bisa kita terapkan untuk menggambarkan suatu kurva. Ya, saya punya polinom itu berarti suku banyak, ya, penjumlahan dari suku-suku yang x-nya itu pangkatnya adalah bilangan bulat. Di sana ada x pangkat 3, negatif 3x ditambah dengan 5. Kita mau sketsakan kurvanya, berarti kita butuh sumbu x dan sumbu y. Tapi saya biasanya tidak menggambar di awal sumbu x dan sumbu y-nya karena kadang saya butuh misalnya x-nya harus lebih ke kanan atau y-nya harus lebih ke bawah dan seterusnya. Jadi itu belakangan. Nah, kalau kalian dulu diajarkan misalnya di SMA fx sama dengan x kuadrat. Mungkin kalian akan jangan dulu yang kuadrat ya. Misalnya kalian punya fx sama dengan x plus 5. Yang kalian lakukan adalah diinputkan satu-satu. Input x-nya 0, dapat y-nya 5. Input x-nya 1, dapat y-nya 6, 7. Lalu hubungkan. Gitu ya. Atau fx sama dengan x kuadrat. Sama Bu, dihubungkan juga. Inputkan x-nya 0, dapat 0. Inputkan 1, inputkan 2, dapat 4, dan seterusnya hubungkan. Atau cara lain yang paling keren, biasanya di SMA diajarkan
simetrinya. Ya, yang X-nya sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A dan seterusnya. Masih ingat nggak sih? Ada itu nggak? X sama dengan negatif B per 2A, kayak gitu-gitu ya? Oke. Nah, teman-teman, langkah-langkah yang diajarkan di level sebelumnya itu adalah bisa dibilang langkah, kalau ini namanya manual. Langkah manual, karena dengan diinputkan satu-satu. Yang ini masih bisa manual, Bu, bisa, karena kebetulan grafiknya tidak aneh-aneh. Tapi kalau saya sudah kasih grafik X pangkat 4 negatif bla bla bla, kan tidak selamanya kalau saya punya titik-titik begini, yakin bakal begini. Siapa tahu ada yang terlewat. Siapa tahu di antara titik merah ini ada titik warna biru. Iya nggak? Dan ternyata grafiknya seharusnya begini. Itu. Tapi kalau waktu di SMP boleh sih Ibu pakai cara ini. Karena di SMP cuma diajarin garis linier. Kalau garis itu mau bikin garis cukup punya 2 titik udah beres. Iya kan? Atau di SMA ada X kuadrat, ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan FX. Ada Bu cara gambarnya. Titik puncak di mana dan segala macam. Kalau kalian tanya saya, maka saya harus balik ke SMA. Kadang saya harus buka lagi ini. Kenapa? Saya sudah lupa tuh rumus simetri. Ini juga nggak tahu benar apa salah, nggak tahu. Seingatnya saya aja seperti itu. Ya, kenapa kok Ibu bisa lupa? Karena ketika kita sudah sampai ke universitas, kita tidak lagi belajar cara menggambarkan garis X kuadrat atau apapun. Tapi kita akan menggambarkan fungsi yang lebih general yang bisa kita pakai caranya untuk apapun. Untuk fungsi apapun. Mau garis bisa, mau kuadrat bisa, mau pangkat 3 bisa, dan seterusnya. Mau pecahan juga oke. Nggak masalah. Gitu. Jadi satu cara untuk semua jenis. Kalau kita di SMA mau bikin kuadrat pakai cara garis ini bisa jadi salah. Gitu. Ya, jadi yang level dulu kita gambarnya ada satu-satu, case by case. Kalau garis gambarnya gini, kalau persamaan kuadrat gambarnya gitu. Kalau sin dan cos gambarnya begini begitu. Nah, sekarang tidak. Ya, kita menggambarkan satu cara, satu ways untuk semua tipe. Ya. Kita akan mulai dengan fx sama dengan x pangkat 3 negatif 3x plus 5. Yang pertama kali perlu digambarkan paling mudah adalah titik potong. Titik potong di mana? Di sumbu x dan di sumbu y. Tapi seringkali untuk titik potong di sumbu x tidak selamanya mudah. Jadi kadang-kadang boleh ditinggalkan. Kok boleh ditinggalkan? Karena dia akan terakomodir dengan step-step lainnya. Ya, jadi langkah pertama adalah cari intersection-nya dengan sumbu x. Kapan dia motong sumbu x? Kalau y-nya adalah 0. Jika y-nya 0, maka kita punya x pangkat 3 min 3x plus 5 sama dengan 0. Yang ini teman-teman susah-susah gampang. Karena ada kalanya kita menemukan x-nya apa, tapi juga enggak. Tapi kalau secara formal, maka sebetulnya cara mencari titik potongnya, yaitu sama aja dengan kita mencari x, kita tuh pertama kali harus nebak. Kalau kuadrat masih gampang, masih bisa pakai rumus ABC. Ketika ketemu imajiner, tinggalkan. Sedangkan kalau sudah pangkat tinggi, maka cara pertama adalah menebak. Cara menebaknya gimana? Tebakan kita yang pertama X1 adalah faktor. Dari apa? Faktor dari si ini, yang ujung 5, plus minus ya. Dibagi dengan plus minus faktor dari koefisien X pangkat 3. Yaitu 1. Faktor dari 5 cuman
1 dan 5. Dia prima, ya enggak? Maka kemungkinan tebakannya adalah, apa aja nih kemungkinan tebakannya? Bisa plus 5, bisa negatif 5. Itu tebakan yang pertama. Kalau nggak bisa ditebak, tinggalkan. 5 pangkat 3, 125. Dikurangi 15 tambah 5 tidak sama dengan 0. Yang negatif 5 juga sama. Negatif 125, kemudian ditambah 15 tambah 5 tidak sama dengan 0. Jadi ini bukan merupakan akar. Ini bukan merupakan akar dari X pangkat 3 min 3X plus 5. Sehingga abaikan, boleh tinggalkan. Yang kedua adalah mencari titik potongnya dengan y-aksis. Berarti dia X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka Y akan menjadi 0, min 0, plus 5. Sehingga titik potongnya adalah 0,5. Ya, itu masih mudah. Oke. Langkah selanjutnya. Nah, scale function ini bisa saya pakai untuk menjelaskan bagaimana cara kita mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi. Saya bilang, kalau di SMA bilangnya apa ya? Kadang ada yang bilang stationary point, ada yang bilang extrema point. Ya, itu kadang-kadang buku sama sekolahan suka beda-beda. Ya, ada bilang stationary, ada yang bilang ekstrema, ada yang bilang apa lagi? Ada istilah yang lain nggak? Titik puncak atau titik lembah, gitu ya. Nah, kalau di sini kalau titik puncak sama lembah itu analoginya sama dengan maksimum atau minimum. Nah, sedangkan di sini itu kenapa dibilang stationary atau ekstrema? Karena kita belum bisa nentuin apakah dia maksimum atau minimum. Oh, mungkin ada yang bilangnya optimum kali ya, optimum point. Istilah optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Justru kita belum tahu sebenarnya ya. Kita belum tahu apakah fungsi kita ini punya nilai maksimum atau minimum. Nah, sekaligus membahas masalah extreme point, ini saya akan menjelaskan seperti ini, ya. Ini jadi untuk yang warna hitam adalah untuk catatan untuk ininya. Di sini saya bikin dulu begini. Ini adalah ekstrim ya, ekstrema. Saya punya kurva. Gini, saya punya titik A, B, C, D, E, F. Ya, kalau melihat grafik itu selalu dari kiri ke kanan. Jadi lintasannya dari X-nya kecil ke X-nya besar. Searah dengan sumbu X. X-aksis itu kan dia negatif 0 baru positif ya, dari kiri ke kanan. A saya bilang sebagai maksimum global. C maksimum lokal. E maksimum lokal juga. B minimum global, betul. Ini minimum lokal. Minimum lokal. Adakah yang mau punya pendapat? Boleh raise hand. Bedanya global sama lokal. Tahu bedanya global sama lokal? Amelinda. Tadi siapa yang mau? Bentar Amelinda. Tadi siapa yang ngomong? Kenneth. Oh, udah ya. Kenneth udah hari ini udah jawab belum Kenneth? Apa? Udah jawab belum hari ini Kenneth Nathan? Belum.
Belum. Yuk Kenneth aja kalau gitu. Kenneth, apa tuh bedanya global sama lokal? Lokal itu di masing-masing puncak atau dip ya, tapi kalau global dari semuanya. Oke, jadi kalau lokal itu baik maksimum atau minimum lokal, Kenneth boleh tulis linknya di chat. Jadi kalau lokal itu dia hanya menjadi maksimum atau minimum di area tertentu, tapi tidak untuk semua area. Sedangkan kalau global, dia adalah maksimum untuk semua area, baik dari X mulai dari min hingga sampai hingga. Pertanyaan selanjutnya, yang lain boleh turun tangan dulu semuanya. Seandainya grafik ini saya lanjutkan ke atas, dan ini saya lanjutkan ke bawah terus. Udah ke samping susah ya. Saya mau tanya begini, kok bisa sih ini dibilang sebagai maksimum? Padahal kalau maksimum itu secara bahasa nilai paling tinggi, iya nggak? Ya. Tapi kalau kurvanya saya naikin ke atas terus, ini ke atas terus nih, bukannya ini akan lebih tinggi? Tuh. Tapi saya akan tetap pada kesimpulan saya, tetap pada teori yang saya pelajari, bahwa yang maksimum tetap yang A, bukan yang berada di tanda tanya ke sana terus ke atas. Demikian juga dengan minimum. Saya akan tetap bilang bahwa ini adalah minimum global. Lalu kan menyangkal, enggak Bu, ini masih ke bawah terus. Artinya nilainya masih ada yang lebih kecil daripada nilai saya Bu. Tetap saya nggak mau, saya maunya ini minimum global. Siapa yang mau kasih pendapat? Kira-kira kenapa ya seperti itu? Karena sudah, Raul. Permisi Bu. Oke. Itu kan masih banyak atau yang di ke atas dan ke bawah. Cuman yang dimaksud mungkin maksimum dan minimum di situ itu kayak di interval X itunya apa? Interval X tertentu. Interval X tertentu, tapi saya nggak mau nih Raul. Saya lagi nggak mau membatasi. Saya lagi maunya membahas semua X, mulai dari yang ujung paling kiri minta hingga sampai ujung paling kanan plus hingga. Gimana nih Raul? Raul boleh tulis NIM-nya dulu di chat sambil jawab. Gimana nih Raul nih? Saya nggak mau dibatasin nih. Bisa jawab nggak Raul? Kira-kira kenapa? Kalau jawaban saya sih interval sih. Interval, oke. Jadi masih kurang tepat ya teman-teman ya. Raul boleh tulis NIM-nya di chat. Scotley. Ibu, karena ini dia naiknya itu naik terus, tapi nggak bakal ada ini. Nggak bakal, karena kalau naik terus itu atau turun terus itu nggak ada yang namanya maksimum atau minimum lagi, Bu. Oke, Scotley boleh tulis NIM-nya di chat juga. Nah, Ya, jadi benar teman-teman. Jadi yang dimaksud dalam teori matematika, yang dikatakan maksimum dan minimum adalah ketika grafik kita berubah arah. Yang semula naik, increase, menjadi turun decrease, jadi kita punya gunung. Itu namanya maksimum. Kemudian ketika awalnya decrease turun, jadi makanya saya bilang tadi kita selalu melihatnya dari grafik kiri ke kanan ya. Jadi dia kalau bergerak dari kiri ke kanan, si A ini dia naik dulu, baru turun. Ketika kita menemukan satu titik, ketika titik tersebut terjadi perubahan, ya perubahan antara turun dan naik, maka dia akan menjadi yang namanya titik ekstrim. Jadi si A, B, C, D, E, F itu semua adalah titik ekstrim. Ya, jadi ini adalah kurva yang naik. Ini yang turun. Dan seterusnya. Jadi kapan nih maksimum? Kalau dia berubah dari naik menjadi turun, udah pasti maksimum. Kalau dia berubah dari turun menjadi naik seperti yang B, itu akan menjadi lembah. Minimum. Sekarang kalau kita lihat nih konsep derivatif, kalau yang merah ini adalah fungsi fx, kembali ke sesi-sesi sebelumnya ketika saya menjelaskan apa itu makna geometris dari derivatif, maka apa yang dimaksud dengan f aksen ya, waktu itu ada yang tahu? Ada masih ingat boleh raise hand? Ada Jennifer. Raul sudah boleh turun tangan, Kenneth juga boleh. Jennifer, apa itu F aksen?
Inverse-nya. Bukan inverse, hati-hati. F aksen itu derivatif. Kalau derivatif turunan itu berarti dia di geometrisnya apa ya? Turunan. Turunan. Nanti Jiwa boleh tulis, tapi Jiwa nggak kedengar sama yang di rumah kayaknya. Mbak. Gimana Jennifer? Derivatif itu apa ya? Apa ya? Itu gradiennya. Gradien. Jiwo sama Jennifer. Gradien dari siapa? Jiwo sama Jennifer. Dari tangent line kata Jiwo. Jiwo jangan lupa tulis nih. Teman-teman, jadi F aksen ini adalah gradien. Slope-nya dari tangent line. Tangent line-nya gimana berarti? Coba perhatikan. Slope atau gradien atau tangent line-nya seperti apa ketika dia berada di titik maksimum atau minimum. David Wilbert. Iya. Oke, David Wilbert itu slope sama tangent line-nya kayak gimana ya? Kalau di maksimum sama minimum? Menyinggung, betul, menyinggung di A. Tapi kayak gimana ya? Ada yang lebih detail lagi nggak ya? Coba perhatikan titik yang warna biru ini, kira-kira garis singgungnya gimana ya, David? Bingung nggak? Gimana, David? Iya, Bu, bingung. Bingung? Oke, nggak apa-apa. David coba tulis NIM-nya dulu. Yang lain, siapa yang mau jawab? Di sini ada Kenneth sama Raul, boleh turun tangan dulu. Boleh Christopher Gabriel? Chris? Line-nya itu horizontal, Bu. Tangent line-nya itu horizontal. Sejajar nih teman-teman, boleh tulis name-nya di chat. Nih, tuh. Tangent line-nya itu horizontal. Ya, slope-nya itu berarti sudutnya itu 0 derajat. Berarti slope-nya gimana? Ada yang tahu? Christopher boleh turun tangan. Kenneth, Raul, Jennifer, Christopher boleh turun tangan. Winnie? Ya, Bu. Kalau naik ya, Bu. Bukan. Jadi tadi kata siapa sih yang jawab tadi? Gabriel ya. Kata Gabriel tadi katanya slope atau gradien dari tangent line-nya itu kan horizontal. Nah, kalau horizontal berarti slope-nya gimana tuh? Winnie. Apa ya? Maksudnya nilainya apa posisinya, Bu? Nilainya, kan kalau posisinya tadi kan horizontal nih, garis singgungnya, slope tangent line-nya horizontal. Nah, kalau slope-nya itu berapa tuh? Kemiringannya gradiennya berapa tuh kalau di garisnya horizontal? Lebih dari 0. Lebih dari 0? Oh ya, kalau slope itu berkaitannya dengan apa ya? Pakai tangan, pakai sini atau pakai kos? Tangan. Pakai tangan. Kalau tangan 0, berapa ya? Tangan 0. 0. Sekarang lihat deh ini, kalau horizontal sudutnya berapa berarti? Kalau horizontal dibandingkan dengan sumbu X, berarti dia gimana sudutnya, Winnie? 0. 0. Iya, benar. Winnie boleh tulis name-nya di chat ya. Oke, teman-teman. Karena si garis tangent line-nya sejajar dengan sumbu X, maka tangent line ini tidak membentuk sudut dengan sumbu X, ya enggak? Sudutnya 0, maka tangan 0-nya adalah 0. Itulah mengapa waktu di SMA kalian punya rumus bahwa di titik maksimum atau minimum turunannya harus 0, iya enggak sih? Titik stasioner diperoleh ketika turunannya sama dengan 0. Benar nggak di SMA dapat itu? Benar. Ya, kalian boleh tanya lagi sama guru SMA-nya. Pak, Bapak pernah ngajarin ini, Pak? Oh iya dong, pernah ngajarin ya. Cuman bisa aja mungkin nggak diajarin, dapatnya dari mana 0. Jadi sekarang kalian tahu semua. Ya, kalian tahu semua bahwa kenapa waktu di SMA turunan
Kenapa titik ekstrim itu harus diperoleh f aksen sama dengan 0? Itu nggak cuma sekedar rumus. Tapi dari konsep geometrinya kita peroleh bahwa titik ekstrim atau titik stasioner atau titik optimum atau titik optimum, titik kritis diperoleh saat f aksen x sama dengan 0. Jadi kita punya 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Sehingga kita punya hasilnya adalah x plus 1, x min 1 sama dengan 0. Sehingga kalau kalian gambarkan suatu domain, ini adalah domain x, maka saya akan punya 3 buah domain yang berbeda. Domain pertama adalah di sebelah kirinya min 1, domain yang kedua adalah di sebelah kanannya 1. Oh, ada 3 sih Bu domainnya? Iya, maksud saya gini, ini domain pertama, domain kedua, domain ketiga. Gitu. Ya, jadi tadi saya baru jelaskan di slide yang setelah ini tadi itu adalah kenapa kok di SMA kalian cuma punya rumus bahwa titik stasioner diperoleh saat derivatifnya sama dengan 0. Ya, itu kita pakai. Kita dapat nilai X. Nah, berarti di titik-titik ini dia akan mencapai nilai maksimum atau minimum. Ya, gimana nih cara dapat nilai maksimum minimumnya? Sekarang ada tambahannya. Kita bisa menentukan kapan dia naik atau kapan dia turun. Ya, kapan sih naik? Jadi dia akan naik ketika f aksen x lebih besar dari 0. Ya, dan dia akan turun ketika f aksen x kurang dari 0. Ya, oh ini kurang bawah. Kenapa kurang bawah? Karena saya mau coret-coret yang garis bilangan yang atas. Jadi dia akan naik ketika f aksen x-nya lebih besar daripada 0 dan turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Sekarang kita cek nih, ya. F aksen x-nya adalah ini. Saya punya 3 area di antara f kurang dari min 1, di antara min 1 sampai 1 dan setelah 1. Kita harus cek di semua domain, pilih titik yang kalian suka. Titik yang saya suka belum tentu sama dengan yang Anda suka. Misal, kita cek di 0. Apakah pasti plus minus, Bu? Ini yang paling saya nggak suka dari anak SMA. Mereka selalu menghafalkan bahwa pasti positif, negatif, positif. Nanti kalau saya kasih soal yang lain, hancurlah sudah. Ya, ini hanya berlaku untuk apa adik-adik? Ini hanya berlaku untuk polinom atau suku banyak. Nah, masalahnya sekarang tidak semua berupa polinom, ya, bisa ada fractionnya dan seterusnya. Jadi saya tidak suka kalau kalian menghafal plus minus, ya. Kita lanjut. Saya ambil titik 0. Kalau saya ambil titiknya 0, f aksen 0, jadi berapa ya? Saya tidak butuh angka yang spesifik, kita hanya tinggal tentukan dia kurang atau lebih besar daripada 0. Hanya untuk menentukan dia naik atau turun, ya. F aksennya 3x kuadrat min 3, berarti hasilnya min 3, ini kurang dari 0. Ya enggak? Kalau kurang dari 0, naik atau turun? Naik atau turun? Kalau kurang daripada 0? Turun. Bu. Saya bikin turun. Jadi turunnya ingat dilihatnya dari kiri. Jadi dari ujung kiri saya bikin turun ke bawah. Oke. Selanjutnya setelah 1, kalau kalian suka berkoma-koma yang pecahan silahkan. Saya nggak suka, ya. Saya pilih 2. Jadi 12 min 3 lebih besar dari 0. Maka di sini saya punya naik, ya. Kemudian yang terakhir adalah di min 2 misalnya, ya. Saya punya
12 min 3 juga naik. Nah, kebetulan kalau ini memang positif, negatif, positif karena dia polinom suku banyak. Ya, naik, turun, naik. Oke. Kemudian ini kan kita udah punya nih X-nya min 1 sama 1, ya sudah. Berarti kalau gitu kita punya saat X-nya min 1, maka Y-nya adalah berapa? Kita inputkan ke F11 min 3 plus 5, 3. Ya, jadi ini adalah min 1,3 itu adalah titik apa? Maksimum atau minimum? Maksimum. Bu, itu bukannya min 1 ya, Bu? Kenapa? Bukannya min 1 ya, Bu, yang masuk ke fx-nya? Iya, betul. Kalau ini berarti saya pakai yang 1 dulu aja ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ini sama dengan X1, jadi ini 1,3. Sekarang kita yang untuk yang min 1 ya. Jadi Y-nya sama dengan, salah. Y sama dengan F min 1, jadi kita punya min 1 plus 3 plus 5, 7. Berarti kita punya min 1,7 adalah titik, masa? Minimum dong? Oh, kebalik kita tadi gara-gara salah. 1,3 adalah yang di sini kan ya? 1,3 ini yang ini, yang ada di sini. Jadi saya kebalik gara-gara tadi salah ya. Ini ketukar. 1,3 adalah minimum, ini adalah maksimum. Ada lagi nih, ternyata nggak cuma turunan pertama. Jadi kalau kalian lihat, increase sama decrease itu dia pakainya yang turunan pertama. Ya, sekarang ada turunan kedua nih teman-teman. Ya, muka kalian cemberut atau senyum. Sebetulnya secara otomatis kalian bisa tahu. Kok bisa tahu? Ini tuh muka kalian cemberut. Iya, dari mana? Determinan. Ya, kalau determinan itu kalau cara waktu SMA, kalau kuadrat ya. Kalau udah pangkat 3 kita nggak bisa pakai determinan. Jadi makanya kenapa yang metode ini itu bisa dipakai untuk baik pangkat 2, pangkat 3 atau berapapun ya. Dari sini apa? Kalau di sini kalian tersenyum. Ya. Nah, tersenyum sama cemberut ini sebetulnya adalah kita pakai konsep turunan kedua. Pakai turunan kedua nih, ya. Nah, tadi apa ya? Min 1, salah. Min 1, di sini 1. Tadi itu apa dulu ya? Naik, turun, naik. Naik, turun, sama naik. Kemudian tadi fx-nya adalah x pangkat 3 min 3x plus 5. F aksen x-nya adalah 3x kuadrat min 3. F double aksennya apa? Sama dengan 6x. Ya. Nah, di sini kita punya aturan nih. Namanya adalah konkav. Ya, konkav upward sama downward. Jadi kita terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Kalau saya lebih senang bilangnya dia smile atau dia cemberut. Walaupun sebetulnya langsung bisa diperoleh dengan cara ya udah tahu kok naik sama turun. Kalau naik dulu baru turun pasti dia akan jadi cemberut. Kenapa cemberut? Kalian punya uangnya banyak, meningkat terus, tiba-tiba kebanyakan belanja, terus uang kalian jadi habis. Akhirnya malah jadi sedih kalau uangnya habis nggak ada. Jadi cemberut. Gitu cara ingatnya. Ya. Atau kalian misalnya nabung-nabung dulu, uang kalian terasa habis, tapi uang kalian di bank jadi banyak kalau turun tuh. Jadi uang cash yang kalian pegang itu makin turun. Tapi di banknya jadi makin banyak. Pada akhirnya di akhir tahun kalian ambil tabungannya punya uang banyak. Jadi asalnya turun, jadi naik. Maka kalian akan tersenyum. Karena uang kalian jadi banyak.
Gitu. Jadi kata siapa? Di dalam uang di bank pun ada matematika di sana ya. Kalian cemberut pun itu udah jadi kurva buat saya ya. Sayangnya saya nggak bisa lihat senyum Anda atau cemberut Anda sekarang. Nah, lanjutkan nih. F double accent sama dengan 6x. Sekarang apa nih yang mau saya sampaikan? Kita mau bicara tentang konkav. Ini istilah kerennya konkav ya, cembung atau cekung. Kadang-kadang cembung-cekung ini jadi susah. Kenapa? Ya tergantung kan Bu, tergantung dia ngelihatnya dari mana sih gitu ya, ngelihat apa titik acuannya dari mana. Nah, konkav ini kita akan pakai F double accent X. Tapi ini X-nya harus di titik yang maksimum atau minimum. Jadi di X di stationary-nya yang kita lihat. Kalau tadi kan naik turunnya itu kita lihat di intervalnya berapa gitu ya. Kalau sekarang kita melihatnya adalah di titik yang kritisnya. Jadi F double accent, salah kehapus. F double accent di titik kritis yaitu di X, apa tadi saya bilang ya? Stationary ya, pakai X aja lah. F double di X stationary. Ketika dia kurang dari kurang dari 0, maka dia jadinya adalah cemberut. Ya. Gini. Kalau kita punya F double accent di titik stationary-nya lebih besar daripada 0, maka dia ke atas. Terbukanya senyum, ya. Jadi gini. Kalau istilah di buku sih kayak gini, tapi kalau saya bisanya bilangnya sad sama smile biar keingetan. Ya. Nah, berarti di kurva tersebut dia akan cemberut dan akan baru senyum. Sekarang mari kita mulai menggambar. Kita datakan dulu ya. Tadi ada titik apa aja? Ada titik ini 0,5 13 min 17. 05 13 min 17. 05 13 min 17. 05 13 min 17. Kemudian bentar, ini X-nya 1 min 1 berarti X-nya harus tengah-tengah. Y-nya ada 5 sama 7, berarti kita bikin agak ke bawah. Ini X, ini Y, ada titik 0,5, katakanlah di sini. Ada titik 1,3, 1,3. Katakanlah di sini, min 1,7. Katakanlah di sini, ini 3, 1. Lalu kita hubungkan. Loh, kata Ibu tadi nggak boleh hubungin, Bu, bisa terlewat. Kalau sekarang, saya sudah yakin bisa dihubungkan dari sini. Kenapa bisa dihubungkan? Karena saya yakin bahwa di sebelah, di sebelah kiri min. Iya, tadi apa sih? Oh iya, berarti ke atas, saya salah gambar berarti. Iya, betul, terima kasih Rio. Kita ulang ya. Kenapa dalam pikiran saya min 7 ya? Kita bikin lagi. Berarti kalau gitu cukup gini. Nggak ada yang negatif ya. X. Ini Y. Kemudian 0,5. 5 di sini. 1,3. 1,3. Min 1,7. Bu, saya boleh Bu gambar kayak Ibu, nggak pakai penggaris? Boleh. Kan sketsa namanya. Ya, kalau sketsa itu boleh, tapi kan harus jelas informasinya. Ada 1, ada 7, ada 5, min 3, dan min 1. Saya bisa menghubungkan ketiga gambar ini. Saya bisa menghubungkan ketiga titik ini. Kata Ibu nggak boleh tadi kalau dihubungkan. Kalau sekarang boleh. Kenapa? Karena saya sudah yakin bahwa di yang warna hijau di sebelah kirinya min 1, ketika X-nya kurang dari min 1, grafiknya akan naik terus. Jadi saya yakin pasti nggak belok-belok. Ya, jadi saya yakin bahwa ini akan naik terus. Nih, kurvanya naik sampai ujungnya di min 1,7. Naik.
Kalau yang dulu, sebelum kita belajar ini, kenapa nggak boleh menghubungkan? Karena siapa tahu di antara dua titik tersebut bukan begini, tapi misalnya ada naik dulu baru turun. Sedangkan kalau sudah pakai konsep ini secara menyeluruh, kalian sudah bisa lihat bahwa di sebelah kirinya -1 udah pasti naik terus. Kemudian lanjutkan lagi dengan siapa? Dengan ungu di sini. Di sepanjang domain -1 sampai 1, kurvanya akan turun terus. Jadi, dia akan turun dan melewati titik potong. Gitu, ya. Dan di sebelah kanan kuning, di sebelah kanannya di sebelah kanannya 1, dia akan naik terus, berarti dia grafiknya akan ke atas terus. Inilah dia grafik untuk fx sama dengan bla bla bla. Jadi dengan menggambarkan grafik ini saya sudah menjelaskan konsep bahwa nilai maksimum minimum kenapa diperoleh saat turunannya sama dengan 0, saya sudah jelaskan kenapa dia 0. Kemudian kapan mencari nilai maksimum dan minimum, sudah tidak lagi pakai input angka satu-satu, tinggal dilihat dari grafiknya. Apakah dia naik dulu baru turun atau sebaliknya. Ada nggak Bu yang titik belok? Ada. Apa sih namanya, inflection ya? Inflection point, titik belok. Ada nggak sih Bu? Ada. Itu terjadi kalau gimana ya Bu? Kalau inflection point itu bentuknya, nanti kalau kalian bagi ini X, terus misalnya ini ada daerah gitu ya, kalian ketemunya gini, turun, turun, naik, turun. Artinya ini adalah inflection point. Gitu. Kenapa? Karena dia turun, terus turun lagi. Jadi dia cuman kayak grafik X pangkat 3 doang. Kalau grafik X pangkat 3 itu kan gini ya, grafik X pangkat 3. Karena dia yang ini naik, ini juga naik. Tapi dia senyumnya beda. Kalau yang sebelah kiri sumbu Y, dia cemberut sebetulnya. Kalau yang di sebelah kanan sumbu Y, dia senyum. Ada perubahan dari cemberut jadi senyum. Jadi pasti di sana ada inflection point di sana. Jadi kalau kalian ketemu, makanya saya bilang tadi, kalian tidak boleh menghafal bahwa bentuknya pasti minus, plus, minus, plus. Atau plus, minus, plus, minus. Ini nggak boleh. Karena kalian bisa ketemu bentuk yang plus, plus negatif, atau negatif, negatif, plus, dan seterusnya. Ketika kalian menemukan ini, akan jadi inflection point. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Bisa lah ya. Oke, sekarang giliran Anda. Mau lihat yang mana di sininya? Lihat yang ini ya. Kalian saya minta untuk menggambar grafik. Kita ambil ini. Saya kirim di chat. Ada yang mau nanya nih? Sepertinya ada yang sudah siap open mic. Gambarkan grafik HT. Sketch the curve dari function HT. Sudah saya kirim ke chat. Saya akan cicil buat absen. Yap, mau nanya yap? Oh enggak. Saya nyicil absen ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, siapa nih? Genta. Genta, boleh Genta yang mana? Itu yang F aksen 0 yang warna biru itu, Bu. Yang ada 3 itu pemisalan ya, Bu? Oh iya, jadi kan sebetulnya kebutuhannya itu kebutuhannya cuma ini Genta. Nah, untuk ngeceknya, Genta cukup ambil salah satu titik yang terletak di antara domain tersebut. Gitu. Boleh, Genta milihnya boleh beda sama saya. Tapi harus 3 poin, Gen. Kenapa harus 3 poin? Karena di sana ada 3 domain yang berbeda. Jadi Genta harus ambil 1 buah poin di setiap interval. Gitu ya, Gen ya. Tapi perkara apakah poinnya Genta harus sama dengan saya? Enggak sama sekali.
Misalnya Genta nggak suka 0, saya sukanya itu Bu 0,999. It's okay, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Saya sambil paralel absen. Jika ada yang mau bertanya silakan. Jika ada yang mau mengerti. HT sama dengan T kuadrat min 1. Oh, oke. Kita tidak pakai X ya di sini sekarang. Kita pakainya T dan H. Raul hari ini udah jawab belum? Masih bagian awal sih Bu. Oke, jangan dulu berat. Ini semuanya udah pada angkat tangan semua ya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Raul, berarti cari intersection pointnya dulu ya. Intersectionnya dengan X, kok dengan X sih? Dengan T aksis. Kalau Raul mau cari titik potong dengan sumbu T, apanya yang 0 Raul? Hanya, H-nya ya, iya, hanya yang 0, betul. Oh. Ya, H-nya yang 0. Kalau H-nya 0, apa yang Raul punya? T kuadrat. Berapa nilai T-nya Raul? Itu sih Apa ya Raul? Bu, saya sih nggak kerja yang intersection sih Bu, saya langsung yang ekstrema. Oh, langsung ekstremanya. Oke, karena saya mau jelasin semuanya langsung semua nih Raul dari awal sampai akhir karena kita mau sketch curve-nya kan. Kita mau sketch kebulak-balik. Kita mau sketch the curve-nya. Nah, berarti kan kita mau titik potong dulu nih Raul, nggak apa-apa. Kita pandu. Kalau H-nya sama dengan 0, Raul punya T kuadrat dikali T kuadrat min 1 sama dengan 0, berarti T-nya berapa nih Raul? T-nya plus minus 1 gitu. Apalagi? Ada lagi nggak yang lain, Raul? Ada yang ketinggalan nggak? Oh, sama 0 juga. Sama 0 juga ya. Jadi diperoleh T-nya 0, T-nya min 1, dan T-nya adalah 1. Titik potongnya berarti adalah 0,0, kemudian min 1,0, dan 1,0. Ini titik potong di sumbu T. Kalau titik potong di sumbu H-nya gimana nih, Raul? Kalau di aksis berarti T-nya 0. T-nya 0, betul sekali. T-nya 0. Jadi H-nya berapa nih? 0 juga. 0 juga. Jadi diperolehnya tuh yang ini sama 0,0. Ya. Udah selesai. Terima kasih Raul. Boleh ditulis NIM-nya di chat. Oke. Selanjutnya, setelah mencari intersection, maka kita mau cari yang namanya titik stasioner. Nih, titik stasioner diperoleh ketika H aksen sama dengan 0. Amelinda. Amel. Jadi H aksennya apa, Amel? Ih, penuh banget. Gimana, Mel? Amel jadi nggak? Jadi, bentar. Amel di kelas kayaknya ya? Iya, di kelas Bu. Gimana, Mel? Kalau Amel bisa tulis di chat, jawabannya boleh deh, Mel. Kalau mau tulis di chat, kalau emang menggaung banget soalnya. Udah bisa. Oh, oke, udah. Sip. Jadi apa H aksennya? 2T Terus? dalam kurung T kuadrat min 1 Betul. Terus? tambah 2T pangkat 3. 2T pangkat 3. Karena T kuadrat dikali, yakin pangkat 3, Mel? Iya, benar sih. Dari mana, Mel? 2T pangkat 3, Mel? Pakai yang U aksen V tambah V aksen U. Ya, jadi teman-teman, kalau ada yang bingung, ini Amel mengerjakan dari U aksen V plus UV aksen dengan memilih boleh kebalik ya, U-nya T kuadrat,
T-nya adalah T kuadrat min 1. Ini harus sama dengan 0 ya, Mel? Sederhanakan, Mel. Jadi apa, Mel? 4T pangkat 3 dikurang 2T. 4T pangkat 3 dikurang 2T sama dengan 0. Berarti T-nya di gimana ini carinya? T? Itu kalau saya 2T-nya dikeluarin, jadi Oke, betul, boleh. Jadi 2T dalam kurung 2T kuadrat dikurang 1 dikurang sama dengan 0. Oke, jadi T-nya Plus minus setengah akar 2. cuman itu aja, yakin? Ada yang kurang loh. Sama 0. T-nya 0, betul sekali. T-nya satu lagi adalah akar 2/2 ya, Mel ya? Iya, akar 2/2. Dan T-nya satu lagi adalah negatif akar 2/2. Terima kasih, Mel. Jadi sekarang kalian sudah dapat yang namanya intervalnya. Ada 4 nih sekarang ya, domainnya dibagi 4. Ada yang 0, kurang panjang nggak ya udahlah. Iya, saya juga. Hah? Udah. Berarti ini juga jalan dong. Oh udah. Yang di rumah, saya keputus. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak katanya tuh. Oh karena saya pakai ini. Ya. Jadi teman-teman kalau putus nggak apa-apa ya, sabar aja soalnya ini info dari teman-teman yang di kampus semuanya di-connect. Oh saya enggak ya? Oh karena ini pakai kabel ya? PC kan pakai kabel kan ya? Oke lanjut ya. Udah join lagi? Udah, oke. Ini udah kayak berasa di rumah, tahu nggak? Saya lagi ngajar di rumah, tiba-tiba anak semua keluar kamar, Bunda, internetnya mati. Sekarang di kampus yang teriak-teriak ya. Ini ada min akar 2/2 dan ada akar 2/2. Jadi kalian punya 4 daerah. Ya, punya 4 daerah nih. Siapa sekarang yang mau tadi Amelinda atau Amelia ya lupa, boleh tulis name-nya di chat. Sekarang kita cek nih kapan dia turun, kapan dia naik. Ya, boleh langsung misalnya di area kurang dari min akar 2/2 itu gimana naik atau turun dan seterusnya. Ada yang mau coba? Darren. Ketika di F-nya, ketika X-nya kurang dari min akar 2/2. Darren mau pilih apa X-nya, Darren? Min 1. Kalau min 1, 2 itu 1 koma, dibagi 2, iya, berarti min 1 berada di sana ya. Oke, min 1, Darren. Berarti turunannya gimana ya, Darren, kalau di min 1? Lebih besar atau lebih kecil daripada 0? Lebih kecil daripada 0. Yap. Kalian inputkan ke sini ya. Nih. Input ke situ. Inputkan T-nya min 1 ya. Jadi min 4 tambah 2 negatif ya. Kemudian di saya daripada nulis akarnya ini kebanyakan. Jadi saya kasih ini aja. Ini daerah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini yang A. Yang B-nya. Mau input berapa? Min 0,5. Min setengah. Kalian tidak perlu angka spesifik ya, karena kita cuma butuh dia kurang daripada 0 atau 3. Min setengah pangkat 3, min 1/8 ya? Min 1/8 jadi min setengah. Min setengah ditambah 1. Positif ya? Positif. Oke, saya gambar dulu nih. Jadi berarti di sini itu dia turun. Nah ini. Yang di C-nya gimana, Darren? Mau pakai apa? 0,5. 0,5 juga. Setengahnya positif, itu negatif lebih besar. Jadi negatif ya? Negatif. Maka dia akan menjadi turun. Kemudian setelah itu yang D? 1. F dari 1. Ya, F, sorry, ini absen.
Ya, dan dia lebih besar daripada 0. Dia naik. Ya. Kalian tinggal bikin nanti, kerjakan, bikin ya. Untuk F, kok F sih? Ini H semua ya. Nggak ada F di sini ya. B, H aksen, C, H aksen, D, H aksen, ini juga H, ini juga H ya. H berapa tadi? H min 1 aksen ya. Kemudian dari sini sekarang kalian tinggal cari untuk mencari titiknya, inputkan H min akar 2 per 2-nya berapa? H 0 sama H min akar 2 per 2 sama dengan berapa? Apakah perlu sampai kecekungan? Enggak, karena sudah terwakili oleh yang namanya kapan dia increase, kapan dia decrease ya. Silahkan dilanjutkan, dikerjakan. Saya kasih soal satu lagi, saya lanjut absen. Maaf Bu, itu Oke. min akar 2 per 2-nya ada 2 ya? Mestinya satunya Iya, benar. Oke. Bentar dulu, mana min akar 2 per 2? Bentar. Oh, ini yang bawah, iya. Ini ya? Ini. Iya Bu. Yap, betul. Akar 2